Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya pada Mas dan Mbak sekalian. Ya, jadi kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Saya coba share slide pertemuan malam ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, pada pertemuan kita kali ini, ya, pertemuan ke-8 ya, kalau saya hitung. Nah, ini kita akan mendiskusikan, kita akan menjelaskan mengenai graph database. Ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan graph? Graph ini mungkin kita sudah umum ya, kita sudah tahu adalah sebuah kumpulan ya dari vertex dan edge ya, yang bisa juga dipahami dengan mendefinisikannya sebagai sebuah kumpulan node ya, beserta relationship ya, yang menghubungkan antar node. Kemudian graph ya, itu merepresentasikan entitas ya, dalam bentuk vertex, dan bagaimana entitas tersebut berinteraksi ya, dengan entitas yang lain dalam wujud edge. Nah, jadi setiap objek, nah itu dilambangkan dengan vertex, dan bagaimana antar satu vertex ya, dengan vertex yang lain itu saling berinteraksi. Nah, itu dilambangkan dengan edge ya, atau garis ya, garis yang menghubungkan dua vertex. Dan dalam sebuah graf, ya, ini adalah contoh graf yang lengkap, ya, yang mana antara satu vertex dengan vertex yang lain itu saling terhubung, ya. Jadi ada relationship-nya, jadi ada keterkaitannya ya, dari keseluruhan vertex yang ada. Ya. Nah, untuk kondisi yang real, nah itu tidak selamanya lengkap ya seperti ini. Ya. Jadi boleh jadi ada vertex yang mungkin terhubung ya dengan semua vertex, ya, namun ada juga vertex yang terhubung dengan beberapa vertex saja ya, dari kumpulan graph. Ya. Nah, jadi sifatnya tidak sempurna. Ya. Nah, ini kalau yang sempurna, semua vertex itu terhubung dengan vertex yang lain. Ya. Jadi kalau mulai dari A itu ada H ke E, ada A ke B, ya, A ke C, A ke D juga ada. Ya. Demikian juga untuk vertex yang lain ya, yang B misalkan, ya, B terkait juga dengan A, dengan E, C dan D. Nah, kemudian dalam graph ya, ada dua terminologi, yaitu yang tanpa arah ya, jadi edge-nya tanpa arah. Namun ada juga yang edge-nya ditentukan ya arahnya ya. Jadi dari satu vertex ya ke vertex yang lain. Nah, kemudian jumlah vertex itu juga tergantung ya, tergantung dari kasus atau kondisi yang ingin digambarkan ya. Nah, ini contohnya yang satu itu graf yang kiri ya, graf yang mungkin tidak sepenuhnya lengkap. Nah, kalau yang kanan ini lengkap ya, jadi semua vertex bisa terkait dengan vertex yang lain. Jadi kita bisa lihat betapa rumitnya ya kalau sudah melibatkan banyak vertex. Jadi keterkaitan atau edge itu akan jumlahnya akan berlipat ganda. Ya. Nah, inilah nanti yang dalam pengelolaan data. Nah, ini juga perlu untuk representasi ya.
Jadi bagaimana data-data itu dipetakan dan bagaimana antara satu objek yang mungkin kita anggap sebagai simbol atau vertex itu ingin kita representasikan, ya. Jadi dalam bentuk graf. Ya. Nah, ini contoh misalkan yang mungkin yang paling mudah untuk menggambarkan pertemanan, ya. Ya, jadi nah, ini yang kiri ini adalah dalam satu kelompok, ya, orang ini mereka saling mengenal, ya. Jadi ada korelasi relasi, ya, untuk satu vertex dengan vertex yang lain, ya. Nah, misalkan contohnya Susan ini mengenal Jane, ya, kemudian mengenal Nat, ya, kemudian mengenal Fermat, kemudian mengenal Sophie, Laura, dan Cliff. Ya. Nah, ini lengkap, ya. Nah, namun untuk contoh yang tidak lengkap, nah seperti ini, ya. Misalkan Dave ya, dikenal oleh Dusty dan dikenal oleh Tony, ya. Nah, namun Dave tidak dikenal, ya, oleh baik Andrea maupun Jeff. Ya. Nah, kalau Dusty ini dikenal oleh Dave, dikenal oleh Jeff, dikenal oleh Andrea, namun dia tidak dikenal oleh Tony. Atau mungkin ini tidak selamanya pertemanan, yang mungkin bisa juga tergantung, ya, parameternya apa, ya. Nah, atau mungkin misalkan tempat kerjanya sama, ya. Jadi fungsi age yang ada di sini, nah, tergantung kasus atau parameter yang ingin kita representasikan. Nah, yang ini misalkan yang yang lengkap, ya, graf yang lengkap, ya. Nah, mungkin dua vertex itu terhubung, ya, jika katakanlah untuk contoh yang lain kedua orang itu berada atau tinggal di kota atau provinsi yang sama atau negara yang sama. Nah, maka ada edge di antara keduanya. Nah, ini misalkan ketujuh orang ini berada atau tinggal di negara yang sama. Nah, maka ini harus kita buat, ya, edge. Jadi tiap vertex dia punya kesamaan, ya. Jadi vertex dibuat kalau dua vertex ini berada di negara yang sama. Ya. Nanti kita sempit, ya, misalkan tidak pakai negara, ya, pakai katakanlah provinsi, ya, mungkin di Amerika negara bagian, ya. Jadi ada edge kalau kedua vertex itu tinggal di negara bagian atau provinsi yang sama. Ya. Nah, maka ini edge akan makin berkurang, ya, karena karakteristiknya akan lebih sempit, ya, tinggal di negara bagian. Kemudian kita turunkan lagi, ya, misalkan tinggal di kota yang sama. Nah, ini boleh jadi malah mungkin tidak ada yang sama, ya, kalau kita ambil thresholdnya kota. Ya, mungkin hanya vertex saja, ya, tidak ada edge-nya, karena memang kenyataannya mereka semua tinggal di kota yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau misalkan memang ada satu dua yang kotanya sama, ya tentu ada edge-nya. Nah, itu kalau berdasarkan tempat tinggal, ya. Nah, mungkin juga edge nanti melambangkan atau merepresentasikan jenis pekerjaan, ya, atau pendidikan, ya, misalkan, atau hobi, ya, itu bisa bermacam-macam, ya. Jadi kalau kita punya data, ya, seseorang, ya, objek, kemudian dengan properties atau sifat-sifat yang lain, ya, dari satu objek ada propertiesnya, sifat-sifat misalkan umur, ya, pekerjaan, ya, tempat tinggal, ya, hobi, ya. Kemudian kalau fisik, ya, mungkin tinggi badan, ya, berat badan misalkan itu, atau kebiasaan, ya, hobi, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita ambil, ya, salah satu parameter, maka kita akan dapat, ya, bentuk atau graf yang berbeda-beda, ya, jadi tidak selalu sama. Nah, ini contoh small network, ya, pada pengguna Twitter, ya. Jadi pada pengguna Twitter, ya, contohnya di sini saling follow, ya.
Jadi saling follow atau saling mengikuti ya di akun Twitter ya. Nah, ini misalkan ini Billy dan Harry ya, ini saling follow ya. Nah, maka kita bisa gambarkan H ya, dengan anak panah ya yang saling timbal balik ya. Jadi karena saling follow ya. Nah, kemudian antara Ruth ya dan Harry ya. Nah, Ruth dan Harry juga saling follow ya. Nah, namun antara Ruth dan Billy itu Billy tidak follow ya dari Ruth ya, sehingga hanya satu arah ya. Jadi kita representasikan dalam bentuk graph ya, seperti ini. Oke. Kemudian implementasi graph yang lebih kompleks ya, kita ingin gambarkan ke hal yang lebih kompleks ya, ketika Ruth melakukan posting ya pada Twitter, maka posting tersebut dianggap sebagai posting yang terkini ya, atau yang current ya. Kemudian ketika posting yang lebih baru, maka posting tersebut agak bergeser dan menjadi posting yang sebelumnya atau yang previous ya. Nah, ini selain korelasi atau relasi ya, relasi dalam hal follows ya, mengikuti dan saling mengikuti akun ya. Nah, juga kita bisa juga menggambarkan dalam hal yang lain ya, riwayat ya atau history apa yang telah di post ya, atau yang telah di tweet ya oleh setiap account ya. Nah, ini contohnya Ruth ya, dia posting sesuatu ya, mungkin sedang di mana ya, sedang melakukan apa atau berhasil melakukan apa ya, posting di Twitter atau berpendapat di atas suatu hal ya. Nah, posting muncul ya di tentunya pertama kali muncul yang ID 99 ya. Nah, kemudian berapa jam kemudian atau mungkin sekian jam kemudian dia posting lagi. Nah, maka yang posting pertama yang ID 99 ini akan bergeser ya, karena muncul post yang baru ya, 100 ya, di 100. Kemudian berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian posting lagi atau tweet lagi teks ya atau gambar misalkan. Nah, maka akan muncul ID yang ke-101. Sehingga ini kalau kita gambarkan sebagai graph, nah ini juga memungkinkan. Sehingga kita bisa melihat urutan ya, urutan dari Twitter, urutan dari tweet ya, pesan yang di posting atau yang dikirimkan di Twitter. Ya. Kemudian label property graph model adalah bentuk graph yang paling lengkap ya, dengan ciri-ciri antara lain. Nah, ini ciri-ciri graph yang lengkap ya. Jadi mempunyai node atau vertex dan relationship ya, atau edge. Ya. Kemudian node mempunyai sifat-sifat ya, key value pairs. Dan node dapat diberi label dengan satu atau lebih label. Ya. Dan relationship selalu dinamai dan diberi arah ya, sehingga diketahui titik awal dan akhir. Ya. Kemudian relationship juga dapat mempunyai sifat-sifat. Nah, ini yang lengkap ya. Jadi, sangat detail sekali. Namun nanti penggunanya tergantung keperluan, apakah memang semua informasi yang ada di vertex dan graph itu akan dimunculkan atau tidak ya dalam sebuah representasi graph. Nah, ini contohnya untuk membuat representasi graph ya. Kita bisa menggunakan Neo 4J ini ya, Neo 4J dan Cypher ya. Nah, ini bisa di download ataupun dijalankan melalui browser. Ya.
Nah, ini kita bisa memberikan query ya. Nah, contohnya misalkan untuk create yang database yang paling sederhana ya. Nah, ini menampilkan pesan ya. Jadi menampilkan pesan hello world ya. Nah, ini dari Vertex ini Neo4j ini mempunyai ya, relasi menyampaikan atau mengatakan ya ini hello world ya, ini teksnya. Ini kita bisa representasikan dalam dua Vertex dan satu Edge. Ini kita juga bisa mengakses ya, kalau kita install Neo4j desktop ya, database yang sifatnya public ya, dan kita bisa coba untuk coba akses ya, coba tampilkan ya, dan bisa dilakukan. Nah, misalkan kita coba akses OpenStreetMap ya. Nah, ini kita database OpenStreetMap. Ini mengenai peta ya, peta di jalan raya ini, di kota ya, kota tertentu. Kemudian kalau ingin menampilkan jumlah node ya, nah ini perintahnya seperti ini. Nah, jadi count ya. Jadi hitung ya semua node ya, kemudian tampilkan hasil hitungnya. Kemudian menampilkan jumlah node yang ada pada graf dalam bentuk teks. Nah, ini tampilan dalam bentuk teks. Kemudian menampilkan jumlah relationship yang ada pada graf. Nah, ini relationship antar node. Ya. Nah, kalau node-nya 69.000, nah ini relationship-nya 76.000 ya, atau edge-nya lebih banyak. Kemudian untuk menampilkan ya, nah menampilkan ini masih menggunakan data OpenStreetMap ya. Nah, ini menampilkan satu rute ya, satu rute ya. Satu rute yang yang dapat dikatakan sebagai persimpangan ya. Jadi persimpangan. Jadi satu rute, nah ini ketemu dengan rute yang lain ya. Nah, ini rute ini satu jalur gitu ya. Jadi ini adalah pertemuan satu rute dan rute yang lain. Nah, ini ditampilkan ya. Nah, kemudian di sini ada batasan ya, batasan 4 ya. Nah, ini maksudnya relasi satu vertex dengan vertex yang lain atau titik lokasi dengan titik lokasi yang lain, node satu dengan node yang lain tidak boleh dari 4. Nah, jadi ini 3 ya. Ini 2 ya, ini 2, ini 1 nih, 1. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh nama jalan ya. Jadi dalam satu rute itu bisa terdiri atas beberapa nama jalan. Nah, ini node-nya ya. Jadi node untuk nama jalan. Nah, kemudian ini adalah menampilkan node terkait ya dengan menggunakan interface menu ya, pada Neo4j ya. Jadi ini untuk mencocokkan apakah jalan ya West 96 ya, Street itu terkait ya atau mempunyai simpangan ya, dengan jalan yang mana ya. Dan juga untuk menuju ke Central Park. Nah, ini Central Park ini bukan nama jalan,
ya, namun nama tempat ya. Sehingga member ya, maksudnya dari sentral jalan ini bisa digunakan untuk menuju ke Central Park. Ya. Nah, ini lebih kompleks ya, lebih luas ya, yang mana setiap node ya, selain juga dilambangkan ya, dengan nama jalan juga dengan kode-kode tertentu ya. Jadi sebagian ada namanya dan sebagian ada menggunakan kode. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan simpangan ya, simpangan atas atas beberapa rute ya, dengan syarat altitude ya, atau latitude atau posisi ya, posisi tertentu. Nah, ini kita kita entrykan ya bahasa query-nya di sini. Kemudian untuk model ontologi, ini untuk kasus database yang lain ya, ini database film ya, movie dataset. Nah, ini kita bisa representasikan ya dalam bentuk graph juga. Ya. Nah, ini ada dua node ya, person dan movie. Ya. Jadi seseorang dan sebuah film. Ya. Nah, ini relasinya ya? Apakah seseorang itu bermain atau berperan ya di film tersebut, ya? Atau dia sebagai sutradaranya, atau sebagai produsernya, atau sebagai penulis ceritanya, ya? Atau seseorang itu yang memberikan review. Ya? Kemudian hasil reviewnya apa? Ya? Rangkuman dan rating. Nah, kemudian dari person ini juga bisa kita cari ya informasi yang mendukung atau properties dari vertex person ya, akan nama ya, dan tanggal lahir misalkan ya. Kemudian dari movie ya, movie juga kita bisa cari ya informasi lebih lanjut ya, misalkan rilisnya tahun berapa ya, jadi siarkan ya, secara publik ya, movie itu tahun berapa itu tanggal berapa ya, jadi ditayangkan ya, rilis ditayangkan pertama kali, dan judulnya apa dan tagline-nya apa. Jadi biasanya terkait dengan tema ya, temanya apa. Jadi merepresentasikan ya isi atau konten ya dari film ini. Nah, ini kita bisa coba juga dengan menggunakan Neo4j. Kita ganti database-nya. Ya, semula database OpenStreetMap. Nah, ini kita ganti dengan movie GBMS. Ya. Jadi database ya, dari movie atau film. Dan kita cek ya berapa banyak node yang tersedia. Nah, ini cukup sedikit ya, tidak sebanyak yang tadi. Hanya 568 node. Nah, kemudian kita coba mengquery ya dengan judul tertentu, ada enggak, misalkan matrix ya. Nah, muncul ya. Jadi match movie, tampilkan ya movie ya dari database movie ya dengan judul matrix. Kemudian data yang ditemukan ditampilkan. Kemudian siapa saja sih yang terlibat ya dalam film Matrix ini? Nah, itu bisa dicek ya, sebenarnya diklik ya dari sini ya, diklik dan kita bisa expand ya node yang terkait yang lain. Nah, ini kita bisa langsung dapatkan sutradaranya ya, sutradaranya, kemudian ada dua ya, Andy dan Lana ini. Kemudian diproduseri oleh siapa ya, atau yang membiayai ya pembuatan film ini.
Nah, satu orang ya, Joel Silver. Kemudian yang berperan ya, atau yang beracting, ini banyak ya. Ada Hugo Weaving, kemudian Lauren Fishburne, ya, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, kalau salah, dan Emil Evren ya. Jadi ada banyak ya. Nah, ini semuanya ikut berperan ya, atau ikut menjadi bintangnya di sini, untuk menjadi aktor dan aktris utama dari film Matrix. Nah, kemudian kita coba untuk memperluas ya. Jadi kita query-kan ya. Jadi N1 cocokkan dengan pola yang ini ya, N1 dan R, kemudian berimplikasi ke N2 ya. Nah, maka kita bisa dapatkan bentuk relasinya ya. Nah, ini lebih luas ya. Nah, jadi misalkan Keanu Reeves ya, kemudian peran ya, tidak hanya di film Matrix ya. Nah, ininya bisa diganti ya. Jadi selain dari Matrix, ya, ini film-film yang lain ya, dia ada juga. Sehingga karena polanya seperti ini kan. Nah, sehingga ada judul-judul film lain yang mana Keanu Reeves ada ya. Ya, mungkin juga dengan Carrie ini ya, Carrie Ann Moss juga ada 3 film yang bisa ditampilkan dengan menggunakan rule seperti ini. Nah, kemudian juga untuk menampilkan nama ya, nama person, nah, ini akan muncul. Sebenarnya munculnya satu ya, kemudian kita klik, nah ini bisa di expand ya, note-note lain yang memiliki keterkaitan ya dengan Tom Hanks di sini. Nah, di sini berperan di ini nama judul film ya. Judul film dia berperan ya. Nah, tapi di film ini ya, That Thing You Do ini si siapa? Tom Hanks ini tidak hanya berperan ya, namun juga sebagai sutradaranya ya, director. Jadi berperan dan sebagai sutradara. Jadi ada sekaligus dua age ya, yang menjelaskan ya relasi antara dua vertex ini. Oke. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk menampilkan aktor ya dengan nama Tom Hanks dalam bentuk tabel. Nah, ini kita tampilkan ya dalam bentuk tabel. Maka match ya Tom itu adalah seorang person where Tom namanya adalah Tom Hanks ya, dan return Tom. Nah, maka ini akan ditampilkan ya properties yang memang tersimpan di database ya. Nah, kemudian untuk memperluas ya tampilan network ya, kita bisa juga klik ya salah satu node ya, kemudian ini akan terbuka ya, Nah, ini adalah judul-judul film atau mungkin node nama film yang mana ada relasi ya dengan Tom Hanks ya. Nah, ini selain sebagai pemeran ya,
sebagai aktor, juga ada sebagai sutradara ya, directed di sini. Nah, kemudian kalau kita klik lagi ya untuk masing-masing film, nah ini bisa bisa terbuka lagi ya grafnya. Ya, jadi grafnya terbuka lagi. Nah, ini bisa menjelaskan sutradaranya ya, sutradaranya siapa untuk film The Da Vinci Code ya. Siapa lagi yang berperan ya. Jadi yang berperan tidak cuma Tom Hanks ya, namun juga ada aktor dan aktris yang lain ya di sini ya. Kemudian ada review juga ya, review terhadap film. Nah, ini bisa juga di ekstrak ya, informasinya ya. Jadi movie ini direview oleh siapa ya. Kemudian apakah antara dua reviewer ini saling mengenal atau saling follow sebenarnya bisa muncul. Dan juga setiap note ya, judul-judul film ini juga bisa kita kembangkan ya. Karena ini semua dirangkum ya berdasarkan data-data atau data yang tersimpan di database ya. Jadi kalau kita melihat tabel tentu agak susah ya, misalkan tabel mengenai Tom Hanks ya. Nah, ini kalau dibuat tabel pemeran dan judul film, ini bisa banyak baris ya. Ini mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya, sekitar 12 ya, 12 baris untuk field nama Tom Hanks dan film ya. Kemudian perannya kalau kita buat tabel. Nah, itu akan untuk memahami mungkin perlu usaha ya, jadi karena bentuk tabel. Namun dengan diubah ya dalam bentuk visualisasi graf seperti ini, ini akan lebih mudah ya untuk dipahami ya, karena bisa langsung ketahuan ya relasi antara satu vertex ya, dengan vertex yang lain. Kemudian jenis relasinya juga bisa didapatkan ya. Apakah kalau di sini contohnya kalau film, apakah dia produsernya ya, apakah dia sutradaranya ataukah dia berperan ya di dalam film tersebut. Kemudian menampilkan ya salah satu movie ya berjudul dengan Apollo 13 ya, Apollo 13 ya. Kemudian ceritanya seperti itu ya. Kita langsung eksak ke ke judulnya. Maka akan kita dapatkan note-nya atau vertex-nya ya, Apollo 13. Nah, kemudian kita bisa kembangkan ya, expand note-note lain ya yang terkait dengan note Apollo 13 ya. Jadi ada nama aktor yang lain ya. Kemudian sutradaranya siapa ya. Kemudian yang berperan siapa saja ya, yang berperan dalam film tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan list ya, menampilkan ya, dengan filter atau dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi misalkan untuk rilis ya, tahun rilis. Nah, ini tahun film-film tahun 90-an ya. Jadi, tahun 90-an sehingga di sini digunakan variabel 90s ya. Jadi 90s ada di database movie ya. Where dengan syarat ya tahun rilisnya, properties rilisnya itu di atas tahun 90 ya. Nah, namun juga jangan movie yang terlalu baru ya.
namun 10 tahun awal ya, sejak tahun 90, sehingga ditambahkan ya perintah N ya, N 90s release. Nah, ini kurang dari 2000 ya, sehingga kita hanya dapatkan data-data judul ya, judul film yang di tahun 90-an ya. Nah, ini data-data yang ada di database ya, yang database yang kita gunakan ya di Neo4j saat ini ya, itu ada sekitar 57 ya, 57 film ya dengan tahun rilis dari 90 sampai dengan 2000. Nah, ini kita bisa juga ya misalkan menampilkan aktor ya, yang siapa aja yang nanti tinggal mengganti di bagian returnnya. Kemudian bisa juga kita menampilkan, contohnya adalah sutradara ya, jadi sutradara dari movie ya, atau film-film yang memang kita ingin tampilkan ya. Nah, ini contohnya match ya, jadi cari data untuk Apollo 13 ya, judulnya ya, kemudian film ini di sutradarai ya, directed by directors ya. Jadi ini dengan memasukkan judul kita ingin tahu sutradaranya ya. Nah, itu yang dan kalau kita run ya, kita implementasikan, nah maka akan muncul sutradara, nama sutradara dari film Apollo 13. Nah, kita juga bisa menampilkan movie yang mana ya Tom Hanks menjadi mengambil peran ya, serta aktor lain sebagai partner dalam movie yang sama ya. Nah, ini untuk menampilkan lawan main ya, atau apa istilahnya. Terus ini co-actors ya, co-actors ya, atau actors yang mendampingi ya, yang menjadi lawan main ya dari seorang aktor ya. Apakah itu lawan main dalam artian tokoh yang baik ya, protagonis ataupun antagonis ya. Jadi banyak ada di movie yang sama ya. Nah, ini kalau kita mulai tadi dari Tom Hanks di sini awalnya. Nah, nanti dengan rule seperti ini, selain kita dapatkan Tom Hanks yang bermain di movie ini, juga yang movie ini ada juga yang bermain yang lain. Jadi tidak Tom Hanks lagi ya, namun aktor-aktor yang lain. Nah, itu semua akan ditampilkan ya. Jadi yang di return Tom, kemudian movie-nya, judul movie, dan co-actors-nya atau pemain yang mendampingi atau ikut berperan ya, dalam movie yang sama. Nah, ini kita bisa lihat misalkan tadi ya, mulai Tom Hanks, kemudian ada movie ini ya, Apollo 13. Nah, maka aktor yang lain yang juga muncul di movie ini, nah itu ada Ed Harris, Kevin Bacon, Bill Paxton. Ya. Ini semua muncul di sini, bertemu di sini. Kemudian movie misalkan ini ya, That Thing You Do.
selain apa, Tom Hanks selain berperan juga sebagai apa, director ya, atau sebagai sutradara. Kemudian ini aktris ya, aktris yang lain misalkan Liv Tyler dan Charlize Theron ya, ini juga ikut berperan atau muncul di movie yang ini, movie That Thing You Do. Ya ini karena kita batasi ya, yang ini ya acted in, jadi yang apa, yang muncul ya, terutama yang bermain di, gitu. Jadi ini Tom Hanks bermain di dalam movie, dan dalam movie itu juga ada yang lain juga ikut bermain dalam movie yang sama. Kira-kira bahasa apa, bahasa natural ya dari sintaks apa Cypher itu seperti ini ya, untuk yang ini ya. Dan tampilkan Tom dan apa, movie, judul-judul movie beserta co-aktornya atau aktor yang apa, atau aktris yang mendampingi ya, dalam movie yang sama. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Nah, ini nanti coba saya share ya. Saya coba share. Ini ya, terlihat ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dicoba apa, sandbox ya, dari Neo4j ya. Nanti bisa bisa diikuti ya. Nah, kita pilih database-nya yang movie tadi ya. Nah, misalkan untuk menampilkan film ya yang dirilis setelah tahun 2005. Nah, ini query-nya. Ini kita run di sini. Nah, maka akan tampil ya yang movie yang setelah tahun 2005 ya. Nah, ini kalau kita ingin ganti, misalkan yang lebih lama ya, atau mungkin dari 2005. Nah, ini jumlahnya lebih banyak ya, ada 30 ya. Nah, ini kalau ditampilkan dalam bentuk graf, untuk tabel ya. Nah, ini untuk satu record ya. Satu record seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga ya kita ini apa, ekstrak ya. Namun akan lebih mudah jika dilihat ya dalam bentuk graf ya. Nah, ini kita bisa kecilkan ya. Nah, kemudian yang lain misalkan nah, ini yang ada relationship-nya ya. Nah, ini seseorang ya yang menyutradarai film yang mana filmnya dirilis setelah tahun 2010 ya. Dan tampilkan nama orang tersebut ya, kemudian relasinya dan filmnya yang apa, yang disutradarai ya setelah 2010. Nah, ini misalnya kita ganti tahun yang lain.
Nah ini, jadi ini orang dan movie-nya yang dirilis setelah tahun 2005. Ini orangnya Mike Nichols, kemudian filmnya ini ya, Charlie Wilson World. Ya. Kemudian ini juga. Ya. Nah kalau ini yang lebih kompleks, nah ini karena ada ini misalkan James Marshall, nah ini dia mensutradarai 2 movie ya. Jadi selain Ninja Assassin juga V for Vendetta ya. Nah, ini seseorang menyutradarai 2 film ya setelah tahun 2005. Kemudian ini kalau yang Cloud Atlas, nah ini 3 orang ya, 3 orang menyutradarai setelah tahun dirilis film ini setelah tahun 2005. Dan ini untuk yang yang berakting ya. Nah ini nama artis dan aktornya ya untuk film yang dirilis setelah tahun 2010. Jadi nama sutradara tidak ada yang dipilihnya ya termain di sini. Ini ada 4 aktor dan aktris yang utama. Nah ini untuk menampilkan seseorang ya, tapi nah ini campur ya, apakah dia aktor ataukah sutradara semuanya. Namun jumlahnya dibatasi ya 20. Nah, coba kita ulangi. Nah, ini 3, ini kita jalankan. Ini akan tampil dengan dengan batasan jumlah ya. Nah ini banyak ya query-query yang lain, mungkin nanti bisa dicoba ya. Nah, bisa dicoba. Nah ini hanya eksak ya 1 orang. Kemudian yang tadi yang diperluas tadi. Nah ini movie ya, jadi bermain, kemudian di sini sebagai sutradara ya, directed. Kemudian dalam satu noda ini juga bisa kita expand lagi. Kita expand
age atau relationship ya yang menuju ke notes movie ini ya. Contohnya ini ya The Polar Express. Ini Tom Hanks dia bermain di The Polar Express. Ini kita ingin explore lagi apakah ada notes lain ya dengan relationship selain dari acted in dengan Tom Hanks ya. Mungkin aktor-aktor yang lain ya. Coba. Nah ini di database-nya tidak dimasukkan nih. Ini dimasukkan kebetulan hanya sutradaranya aja. Jadi sutradara dari Polar Express. Coba ini. Nah ini Caseway ini yang ditampilkan. Nah ini lebih lengkap ya. Jadi yang bermain ya pemeran utamanya ini Tom Hanks dan Helen Hunt ya, acted in Caseway. Kemudian sutradaranya, ya. Jadi sutradaranya Robert Zemeckis ya, ini ya. Nah ini dengan Grab kita juga tahu ya bahwa misalkan Robert Zemeckis ini pernah mensutradarai 2 film yang mana Tom Hanks bermain di situ. Jadi The Polar Express dan Caseway. Sini ya. Nah ini nanti silahkan dicoba ya istilahnya options yang mana kita bisa explore ya sehingga ada tampilan dari database namun direpresentasikan dalam bentuk graph. Nah ini yang movie ini sedang jalan. Nah, kita coba hentikan ya. Jadi yang akses database movie ini kita coba database yang lain. Nah, ini tadi ya yang OpenStreetMap. Coba yang kedua. Saya tutup dulu. Ya, harusnya bisa langsung ya menurut. Jadi kita bisa mencoba database yang lain ya. Seperti tadi kan saya contohkan movie ya. Tidak tahu nih hope something went wrong. Harus keluar dulu.
sekitaran 6. Bukan yang sini ya tadi ya. Ya sudah tidak bisa lagi tadi, saya coba kembali ke yang tadi. Ini sorry. Ada pilihannya. Nah, tadi dari sini harusnya lebih bisa ya. Nah, ini untuk yang apa? Yang tadi yang OpenStreetMap. Oke, kita coba ini sebenarnya. Nah, ini apa peta tadi ya, peta tadi dan point of interest, maksudnya tempat yang kira-kira apa menarik ya untuk dikunjungi ya dengan tema ya clock ya, jam. Kalau kita coba dengan garden, ada nggak ada ini. Jadi
ini bentuk tabel aja ya, jadi tidak ada dalam bentuk graf. Kita yang kembali dulu. Ini menggunakan apa? Twitter yang kita miliki. Ya perlu waktu lama ya untuk ini loading ya. Ya mungkin sembari menunggu, jika ada pertanyaan silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau saya lihat data di tabelnya tadi itu pakai format JSON ya Pak. Itu berarti Ya, apakah database-nya ini termasuk ini ya Pak, NoSQL itu ya Pak? bagaimana? Berarti apakah kalau menggunakan format JSON itu apakah DBMS-nya ini termasuk NoSQL ya Pak? Kalau apa yang query-nya tadi menggunakan apa? Shaper kan, bahasa Shaper. Ya mungkin cara pengoperasiannya mirip ya, SQL ya. Jadi kalau kita install apa MySQL, tapi kan sintaksnya tidak benar-benar apa sama ya, cuma mungkin cara penggunaannya hampir sama ya dengan SQL. Cuma yang apa? Yang ini ada kelebihan, dia bisa menampilkan apa representasi dalam bentuk graph ya. Kalau MySQL kan umumnya dalam bentuk ini kan apa tabel ya. Iya Pak, tabel Pak. Ya. Coba kita ini ya yang Twitter tadi. Berarti kalau kita menginginkan strukturnya graph itu lebih baik disimpannya pakai format JSON gitu ya Pak? Untuk Ya, ini yang mengkoneksikan satu sama lain gitu. ya. Oh iya ya, baik Pak, terima kasih. Karena ada katakanlah sebenarnya kalau mau dibuat tabel bisa juga, cuma mungkin apa kalau kita melihat langsung secara visual kita perlu berpikir atau mungkin perlu Oh iya Pak. perlu mencari
beberapa record gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk graf tadi kelihatannya lebih mudah ya. Misalkan tadi yang movie tadi ya, yang Tom Hanks itu kan dia berperan di beberapa film banyak itu kan kelihatan apa tampilannya langsung mudah apa terpahami ya. Nah, Oh iya ya ya, Pak. ya. Jadi ya ini memang apa tergantung ya situasi kira-kira lebih apa mudah dipahami yang mana ya, apakah yang tabel atau kalau relasinya udah makin kompleks, ini kelihatannya lebih mudah dipahami jika direpresentasikan dalam bentuk graf ya. Karena graf itu bisa apa fokus ya pada node tertentu ya, atau kalau di sini kan contohnya pada apa node atau pada vertex misalkan movie ya, kita ingin lihat movie ini siapa saja sih yang terlibat. Nah, itu dengan satu apa vertex kemudian kita bisa apa expand ya objek-objek atau node-node lain yang berrelasi ya dengan movie tersebut ya. Apakah sutradaranya nanti banyak ya, tidak cuma dengan person ya sebagai sutradara atau sebagai aktor, mungkin nanti dengan apa rating ya, relasi rating misalkan, atau relasi biaya misalkan, atau relasi hasil penjualan misalkan, atau banyak hal nanti bisa apa direpresentasikan dalam bentuk yang katakanlah lebih ringkas ya dengan menggunakan graf. Baik Pak. Untuk kayak rating itu apakah bisa dicari juga Pak lewat Neo4j ini Pak? Nah itu tergantung dari apa database-nya ya. Nanti mungkin bisa dieksplor lagi yang database yang movie tadi, apakah ada memang item apa penjualan, atau mungkin kalau tidak salah tadi kan ada sempat tertampilkan apa di review atau di rating ya. Nah itu apakah ada skornya atau tidak. Kalau tadi yang tampak tadi kan orang yang mereview. Nah namun skornya tidak muncul ya. Nah nanti coba di explore lagi di database yang movie tadi. Oh iya, baik Pak. Kita berarti bisa define datanya sendiri ya Pak di sini Pak? Apa? Kita berarti bisa define datanya sendiri berarti di sini Pak. Maksud saya masukkan data sendiri itu bisa Pak ya? Bisa. Yang untuk yang browser ini ada tadi. Kita masukkan apa CSV sendiri bisa. Oh ya. Nah, kalau ini kan CSV yang default sudah ada. Nah ini untuk yang data Twitter deh. Cuma kelihatannya ini apa dibatasi hanya Twitter yang kita punya, yang kita miliki ya. Ya mungkin perlu autorisasi khusus ya kalau kita ingin mengolah apa data Twitter apa akun yang lain ya. Kan biasanya ada kita harus membeli ya ke Twitter dalam jangka waktu tertentu ya. Beli 1 minggu ya dengan akun siapa saja yang akan kita gunakan. Nah ini karena ini gratis, jadi yang jadi objek ya Twitter yang kita punya. Nah ini kebetulan Twitter saya. Saya juga jarang postingnya di Twitter, jadi mungkin ini apa tidak terlalu kompleks. Nah ini relasi yang tadi ya, yang follows tadi, yang apa pertemanan tadi. Nah ini bisa bisa ditampilkan ya di sini. Teman saya siapa saja ya. Kemudian posting. Dan mention mention ya. Dan ini teksnya ini ada ya. Saat saya saat saya hover di sini, nah ini di sini ya muncul, bisa lihat. Itu ada teksnya ya. Dan di sini juga ya.
Nah, ini satu potongan teks ya untuk setiap satu note ya. Nah, di sini ada ya. Ini kalau saya hover kursor ya, pointer kursor, sini bisa dibaca tadi. Nah, ini teman ya, yang follow saya, di sini ada name dan screen name. Ya mungkin itu ya, nanti mungkin bisa diekspor lebih lanjut yang ini ya, dari Nevoji yang di Sandbox. Jadi tadi banyak yang free yang kita bisa coba. Baik, ada lagi pertanyaan? Kira-kira itu nanti ujiannya ada suruh pakai Neo4j enggak Pak kira-kira Pak? Enggak. Oh ya. Jadi nanti ujiannya yang memungkinkan ditulis tangan, jadi bisa dijawab saat itu juga. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi insya Allah kita bisa lanjutkan ya minggu depan ya, dalam hari dan jam yang sama. Ya. Insya Allah bisa ketemu lagi minggu depan. Demikian dengan ucapan alhamdulillah saya tutup ya kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.